Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami berdoa bersyukur ada waktu untuk kami datang beribadah, memuji memuliakan hati-Mu, terlebih mendengar kebenaran firman-Mu. Mari kiranya Tuhan, Kau yang akan menolong hamba-Mu, mengurapi bibir mulut hamba-Mu, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat boleh memberkati setiap umat-Mu yang mendengar. Terpuji nama Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa menyerahkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang membawa Alkitabnya, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 18. Roma pasal 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sekali lagi, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini, saudaraku yang kekasih, saya ingin membawa kita belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui satu judul firman Tuhan, yaitu persoalan hidup. Persoalan hidup. Setiap manusia terlahir ke dalam dunia ini pasti mengalami berbagai-bagai persoalan hidup. Baik itu suka duka, sakit sehat, susah senang, datang silih berganti, mengukir sejarah perjuangan ataupun mengukir sejarah petualangan setiap hidup manusia. Manusia dengan berbagai daya upaya mencari solusi agar persoalan hidupnya bisa teratasi. Namun tidak demikian pula dengan manusia. Banyak yang menempuh jalan pintas, bahkan juga justru berakhir dengan tragis di dalam pergulatan persoalan hidup yang selalu menerpa kehidupannya. Misalnya saudara melakukan tindakan-tindakan kriminal, kemudian dia mengkonsumsi obat-obat terlarang, kemudian praktek perdukunan, selanjutnya juga bisa melakukan bunuh diri sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Persoalan hidup memang harus dihadapi oleh setiap orang ataupun setiap pribadi manusia. Tetapi dalam kehidupan ini kita harus mencari cara yang terbaik di dalam menghadapi persoalan hidup yang sangat menentukan, agar melalui persoalan yang ada membuat diri kita lebih dekat kepada Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan penghiburan kasih berdasarkan ilham Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya di Roma. Sebab mereka juga sedang diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam persoalan dalam kehidupan, baik di dalam kehidupan jasmani maupun di dalam kehidupan kerohanian. Penderitaan dan berbagai persoalan hidup itu tentu akan mempengaruhi hidup dan menguras energi, baik pikiran, baik tenaga, baik waktu, perasaan, dan lain sebagainya. Teristimewa juga bisa menguras materi kita. Akibatnya, jadi persoalan yang kita hadapi akan membuat kita semakin rumit untuk menghadapinya ketika kita tidak berharap, tidak bergantung, bersandar kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, persoalan secara rohani juga bagian dari tantangan iman yang sering kali dihadapi oleh orang-orang percaya sepanjang zaman. Penganiayaan dan penderitaan yang disebut sebagai konsekuensi dalam memikul salib Kristus. Itu sebabnya saudaraku, Paulus perlu memberikan dorongan moral dan spiritual kepada sesama anggota tubuh Kristus agar menjadi hiburan bagi orang-orang yang percaya di sepanjang masa. Dalam Alkitab, Rasul Paulus mengarahkan umat-umat Tuhan agar memiliki idealisme pengharapan yang terkandung di dalam seluruh janji firman Allah yang mulia dan kekal bagi orang-orang percaya di dalam kehidupan Yesus Kristus. Untuk memiliki konsep pikiran rohani seperti itu, saudara,
bukanlah hal yang mudah saat kita menghadapi perjuangan dan berbagai pergumulan hidup di dalam dunia ini. Hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam penindasan, ketidakadilan, krisis moral, bencana alam, serta rasa tidak aman di dalam realitas persoalan yang dialami umat manusia pada umumnya, saudara. Bagaimana orang-orang percaya menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupannya? Ada beberapa hal kita pelajari. Hal yang pertama yaitu spiritualitas, artinya melatih diri berpikir dari sudut pandang Allah, yaitu memandang segala sesuatu persoalan hidup di dalam terang kemuliaan Allah. Itu hal yang pertama kita bisa melihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 16 bagian B. Kemudian hal yang kedua, bagaimana orang percaya menghadapi berbagai macam persoalan hidup yang demikian rumit dalam kehidupan manusia ini. Yang kedua yaitu harus objektif, artinya berupaya berpikir secara objektif terhadap setiap persoalan yang dihadapi agar mengetahui akar permasalahannya dan mencari jalan keluarnya yang sesuai atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana orang percaya menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Hal yang ketiga yaitu afeksasi, artinya setiap persoalan hidup akan mempengaruhi langsung terhadap perilaku hidup di dalam kasih. Jika kasih menjadi dingin ataupun jika sampai kehilangan kasih, maka orang dapat mengambil hikmah positifnya, atau istilahnya itu positive thinking atas masalah yang dialaminya, sehingga pada akhirnya saudaraku menjadi pemenang di dalam menghadapi persoalan kehidupan ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, bagaimana orang percaya menghadapi berbagai persoalan hidup. Yang keempat yaitu loyalitas, artinya kita harus tetap menunjukkan integritas diri kita di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Sehingga orang-orang percaya mampu menghadapi persoalan-persoalan hidup karena Tuhan memberikan jalan keluar supaya menjadi pemenang tatkala menghadapi berbagai rintangan ataupun tantangan hidup ini. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam berbagai persoalan hidup di dunia ini, orang-orang percaya akan diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu penyelesaian apakah dengan mengandalkan kekuatan diri kita ini ataupun mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu saudara, agar mengalami janji kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka pilihan yang tepat adalah harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita. Kita berdoa. Puji Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini sudah kami dengar ini Tuhan, boleh memberkati kami untuk kami senantiasa menghadapi persoalan hidup hanya mengandalkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.